Jajaran Polres Banjarnegara terus menguak berbagai kasus pencabulan anak di bawah umur. Kali ini MM dan KD yang harus diamankan Mapolres karena perbuatannya menyetubuhi anak di bawah umur. Polres Banjarnegara tengah menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur yang pelakunya juga masih di bawah umur MM 17 tahun. Remaja tanggung yang sehari-hari bekerja di Pasar Induk Banjarnegara diduga membawa lari gadis di bawah umur. Gadis itu bukan hanya dibawa lari namun juga disetubuhi. Dengan pasal yang bisa Aksi bejatnya itu dilakukan di kios pasar tempatnya bekerja pada Januari 2020 lalu. MM bisa melancarkan aksinya dengan cara merayu dan memberikan minuman keras kepada korban sebelum disetubuhi. Ironisnya, sehabis dengan MM, di hari berikutnya korban disetubuhi tersangka lain, KD 23 tahun di kamar rumahnya, di Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara. Kedua tersangka itu pun kini harus meringkuk di tahanan Polres Banjarnegara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. bukan oleh tersangka. Yang pertama, tersangka pertama ini yang selanjutnya dia membujuk korban, menipu, merayu, kemudian memberikan minuman keras kepada si korban. Nah, tersangka pertama ini inisial MMH, umurnya juga masih anak-anak, tergolong anak di bawah umur, yaitu 17 tahun. Dia yang pertama melakukan tipu rayu kepada korban, diajak jalan, kemudian diberikan minuman keras, hingga akhirnya dilakukanlah persetubuhan secara paksa itu oleh dia. Kemudian itu terjadi di hari Kamis tanggal 23 Januari sekitar pukul 14.30, dan kemudian yang kedua dia lakukan di hari Sabtu tanggal 25 Januari. Setelah tersangka pertama dengan inisial MMH tadi, kemudian dilanjut oleh tersangka kedua. Kita tahan dia, terus lama-lama itu lalu kira-kira baru 3 hari. Terus misal, terus kenapa waktu itu melakukan hal itu, apa yang terinspirasi apa? Si lagi mabuk, Pak. Siapa yang mabuk? Saya sama itu, Pak. Pertamanya kan main ke tempat si Karul. Itu duduk di sana mabuk. Terus ya saya mau pulang, dia mau ikut katanya mau pulang, malah Pak, katanya mau pulang ke rumah saya, Pak. Ya. Gitu. Terus Ya, terus tidur di tempat saya, Pak. habis tidur Dan posisi lagi mabuk semua, Pak. Nggak sadar. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Selamat malam pemirsa, senang sekali Wartawangi kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Bobby Iman, kita jelang Wartawangi selengkapnya. Cabuli gadis di bawah umur, seorang laki beristri diamankan Polres Purbalingga. Tersangka diamankan petugas karena mencabuli korbannya di kos-kosan dengan alasan untuk mengecek kehamilan. Inilah tersangka pencabulan berinisial EA, 25 tahun warga desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalimana, yang diamankan petugas Polres Purbalingga karena mencabuli anak di bawah umur. Tersangka yang merupakan lelaki beristri ini dalam aksinya membawa korban ke kos-kosan di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara dengan alasan untuk mengecek kehamilan korban. Namun tersangka kemudian memaksa korban melakukan hubungan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil. Pelaku mengajak kepada korban ke kos-kosannya, kemudian dengan bujuk rayu dan lain sebagainya, sehingga
terjadilah persetubuhan di situ dengan bujuk rayu terhadap anak itu, sehingga dipersangkakan pasal 81 tadi yang ancaman hukumannya 9 tahun. Kemudian di luar itu kami juga menghimbau kepada para orang tua terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk selalu mengawasi terhadap kegiatan-kegiatannya, sehingga anak-anak di bawah umur tersebut masih dalam kendali orang tua. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satria TV mewartakan. 14 kasus pencurian di Banyumas berhasil diungkap oleh Kapolresta Banyumas. Disayangkan salah satu dari tersangka berstatuskan pelajar. Dari 14 kasus tersebut terdapat pencurian dengan pemberatan, kekerasan, dan pencurian sepeda motor pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Polres Banjarnegara tengah menangani kasus persetubuhan anak di bawah umur yang pelakunya juga masih di bawah umur 17 tahun. Remaja tanggung yang sehari-hari bekerja di pasar induk Banjarnegara diduga membawa lari gadis di bawah umur. Gadis itu bukan hanya dibawa lari namun juga disetubuhi. Dengan pasal yang bisa Aksi bejatnya itu dilakukan di kios pasar tempatnya bekerja pada Januari 2020 lalu. bisa melancarkan aksinya dengan cara merayu dan memberikan minuman keras kepada korban sebelum disetubuhi. Ironisnya, sehabis dengan di hari berikutnya korban disetubuhi tersangka lain, KD 23 tahun di kamar rumahnya di Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara. Kedua tersangka itu pun kini harus meringkuk di tahanan Polres Banjarnegara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Bukan oleh tersangka. Yang pertama, tersangka pertama ini yang selanjutnya dia membujuk korban, menipu, merayu, kemudian memberikan minuman keras kepada si korban. Nah, tersangka pertama ini inisial MH, umurnya juga masih anak-anak, tergolong anak di bawah umur, yaitu 17 tahun. Dia yang pertama melakukan tipu rayu kepada korban, diajak jalan, kemudian diberikan minuman keras hingga akhirnya dilakukanlah persetubuhan secara paksa itu oleh dia. Kemudian itu terjadi di hari Kamis tanggal 23 Januari sekitar pukul 14.30 dan kemudian yang kedua dia lakukan di hari Sabtu tanggal 25 Januari. Setelah tersangka pertama dengan inisial MH tadi, kemudian dilanjut oleh tersangka kedua. Udah paham dia, terus lama-lama itu semua. Lalu kira-kira baru 3 hari. Terus misal, terus kenapa waktu itu melakukan hal itu, apa yang terinspirasi apa? Si lagi mabok, Pak. Siapa yang mabuk? Saya sama itu, Pak. Pertamanya kan main ke tempat si Karu. Langsung itu duduk di sana mabok. Terus ya saya mau pulang, dia mau ikut kan. Katanya mau pulang malah katanya mau pulang ke rumah saya, Pak. Ya. Gitu. Terus? Ya. Terus tidur di tempat saya, Pak. Habis tidur? Dan posisi lagi mabuk semua, Pak. Nggak sadar. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satria TV mewartakan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Puluhan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Migas Cilacap mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Mereka meminta agar rekan kerja yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan dianggap secara sepihak. Mereka berharap agar bisa kembali dipekerjakan. Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap geruduk kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Mereka beraudiensi dan meminta agar rekan kerja yang diputus hubungan kerja secara sepihak agar bisa dipekerjakan kembali. Menurut Ketua FSBMC, Varyono mengungkapkan bahwa PHK dilakukan oleh PT Ardina Prima kepada salah satu pekerja yang membawa tangki ATM TBBM malas alami kebocoran dan mengeluarkan asap yang menyebabkan kerugian mencapai 60 juta rupiah. Namun pekerja dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Karena dari pekerja keberatan atas ganti rugi tersebut, kemudian pihak perusahaan memberikan sanksi PHK. Sedangkan menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakrin Cilacap Waris Diwinardi mengatakan bahwa dalam masalah tersebut terdapat miskomunikasi antara perusahaan dan pekerja, di mana hasil koordinasi antara pekerja yang di PHK dengan pihak manajemen telah ditawarkan bekerja kembali dengan catatan mengganti uang partisipasi 2 juta rupiah untuk mengganti barang yang hancur dan diusulkan ditempatkan di ATM TBM yang lain. Dari Federasi Serikat Buruh Migas audiensi dengan pihak manajemen PT Ardina Prima yang mengelola tenaga kerja awak mobil tangki dan koneknya. Permasalahan itu adalah yang kita sampaikan adalah permasalahan PHK anggota kami dan permasalahan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan atau banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Namun setelah kami tadi melakukan perundingan, karena yang hadir dari PT Manajemen Ardina Prima itu bukan pengambil keputusan, sehingga pada hari ini perundingan kami anggap gagal, tidak ada keputusan. Dari hasil mediasi tadi, bukan mediasi sih, semacam silaturahmi lah itu, audiensi dengan serikat pekerja dan pihak manajemen. Sebetulnya permasalahan itu lebih banyak terjadi karena komunikasi yang tidak bagus antara pihak manajemen dengan pekerja. Jadi tadi dari beberapa permasalahan yang disampaikan, mulai dari masalah PHK-nya saudara Ali yang menginginkan untuk dipekerjakan kembali. Yang selanjutnya masalah yang lain lebih banyak karena yaitu komunikasi yang tidak nyambung dengan pihak pekerja dengan pihak manajemen. Makanya saya dorong tadi sampaikan pihak manajemen wajib dibentuk lembaga bipartit. Lembaga bipartit adalah suatu lembaga yang anggotanya terdiri dari serikat pekerja dan pihak manajemen. Audiensi dari pekerja migas belum membuahkan hasil. Pasalnya dari manajemen perusahaan yang didatanginya hanya staf biasa sehingga tak bisa memberikan keputusan. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.